Anda setuju Begitu. bahwa Anda setuju bahwasanya Islam itu mempertuhan Muhammad? Yang ada dalam Al-Quran dalilnya itu Nabi Muhammad mempertuhankan Tuhan negeri Mekah. Itu jelas dalilnya juga dalam Al-Quran. Kami diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan negeri Mekah atau Tuhan pemilik Ka'bah. Saya yakin Anda sudah baca juga itu. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam secara kaidah bahasa? Tidak boleh seperti itu. Yang Rabnya Nabi Muhammad itu bukan Rab, dia bukan raja. Sebab beda dengan kalau di ajarannya Tuhan Yesus kan. Kalau Tuhan Yesus itu, Rasul Paulus menulis Tuhan Yesus itu sebagai kurios. Kurios itu harus diterjemahkan menjadi raja. Inilah raja orang Israel. Ya. Beda, Nabi Muhammad bukan raja. Dia hanya manusia biasa yang diangkat menjadi nabi. Oke. Mungkin apa pesan Anda nih kepada saudara-saudara Muslim Anda, Pak Kalam? Ya, pesan saya kepada umat Islam supaya mengevaluasi kembali mazhab teologi yang dia ikuti, yaitu mazhab Imam Asy'ari, di mana sifat wajib 20 itu ajaran yang disesatkan oleh ulama yang lain. Demikian pula mazhab fikih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, supaya meninggalkan mazhab itu dan pergi ke mazhab Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu dihukum karena menolak menerima hadiah. Hadiah atau penghargaan atau ingin diangkat sebagai pejabat negara. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dihukum karena ajarannya ya sesat, menyesatkan. Tapi begini Pak Ibnu Kalam, kenapa orang Islam ini kok kebanyakan mazhab itu gimana itu? Mazhab Ya, ini, akibat mazhab dari- itu, ya. mazhab ini, apa saking Al-Quran itu begitu jelasnya sampai orang Islam itu bingung mazhabnya apa? Nah, di situlah masalahnya. Jadi di antara yang mengajarkan mazhab itu memang ada yang semacam mencari ketenaran saja, mencari pengikut. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu terlepas dari keinginan untuk mencari harta karena beliau sudah kaya, baru membuat mazhab. Sedangkan Imam Syafi'i itu orang miskin. Orang miskin Begini yang Pak Kalam, yang saya herankan begini Pak Kalam, kenapa umat Islam itu tidak mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran? Justru sangat bermasalah di situ karena seharusnya mereka itu mereka ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu membuat definisi iman yang beda dengan di Al-Quran. Contohnya? Kalau ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu iman ialah diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati dan dilaksanakan oleh tubuh. Tapi yang tertulis dalam Al-Quran itu orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah itu dia. Ya. Tapi kenapa? Ya. Kenapa sekarang umat Muslim alergi dengan kitab-kitab sebelumnya Pak Kalam? Saya rasa pengaruh setan. Pengaruh setan, saudara-saudara. Allah mengutus setan kepada orang kafir. Yang kedua, diakui sendiri oleh Nabi kan bahwa di dalam dirinya ada setan yang di dalam pembuluh darahnya ada setan yang mengalir. Tapi kan setannya udah masuk Islam kata Muhammad. Iya untuk Nabi Muhammad, tapi bagaimana dengan umatnya? Oke. Karena ada caranya memperkecil setan kan, tapi tidak boleh dikeluarkan setan itu. Hanya diperkecil seperti lalat, itu kan ada hadisnya. Oke lah. Sebab Tapi begini Pak Kalam. Gini Pak Kalam, kenapa Pak Kalam kok sekarang itu karena beda dengan Islam-Islam yang lain, kenapa Pak Kalam itu tidak jadi Kristen, tidak menjadi pengikut Tuhan Yesus Pak Kalam? Saya sudah laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang berdoa kepada Tuhan Yesus. Mantap. Apalagi kalau misalnya masalah keuangan apa. Tapi gini Pak Kalam, masalahnya begini, bagaimana Pak Kalam mengikuti Yesus tapi di detik yang sama mengikuti Muhammad ini? Saya tidak mengikuti, ada bagian-bagian di mana saya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada ayat di dalam Al-Quran itu di mana ayatnya mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab, tetapi Nabi Muhammad menolak pada waktu itu. Malah ditagih oleh sahabatnya,
wahai Rasulullah, ini kan ada ayat supaya kita bertanya kepada Alkitab. Nabi Muhammad pada waktu itu menjawab, cukup Al-Quran. Nah, ini menjadi masalah besar. Jadi menurut Anda Muhammad melakukan kesalahannya di situ ya? Iya, kan ada 2 kali itu ditegur dalam Al-Quran terkait dengan yang lebih memperhatikan orang kaya itu pada waktu Oh iya, yang berdakwah. terkesan mata duitan itu. Iya. Oh, kita tunjukkan, Terus yang tampilkan dulu. kedua, masalah bersetubuh dengan Maria Kipti kan. Iya. Ya. Cuman begini Pak Kalam, ini saya lihat Pak Kalam ini kok nanggung-nanggung begitu. Kapan ini Pak Kalam meninggalkan, betul-betul sungguh-sungguh meninggalkan Muhammad dan mengikuti Yesus? Begini, saya lihat juga persoalannya. Kalaupun saya ke Kristen, itu tetap saya dikafirkan oleh orang lain kan. Saya akan Dikafirkan oleh orang Islam. Sabelian dan Oneness. Karena saya Trinitarian kan. Itulah yang dikritik di dalam Al-Quran. Laqad kafara allazina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Itu Oneness. Laqad kafara allazina qalu salisu salasa. Itu Sabelian. Yang menjadi masalah. Oke lah Pak Kalam, jadi mungkin Anda masih dalam perjalanan. Ya,